Ya, Ya, masih dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta. Cerdas menginspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC tentunya masih bersama kami, tentunya di Radio Jakarta Islamic Center. Ada Bobby Khalid dan juga tentunya ada narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di kesempatan pagi hari ini di dalam program Penyuluh Agama Menyapa. Mitra Jason rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita memohon pada Allah di pertemuan kita pada pagi hari ini, Allah memberikan kita keberkahan, Allah memberikan rahmat, Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Oleh sebab kita di pagi hari ini senantiasa menuntut ilmu dan juga tentunya selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan. Kita berdoa pada Allah agar Allah menjadikan kita seseorang yang istiqomah, orang yang selalu senantiasa beramal ma'ruf nahi munkar. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita itu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga rahmat tetap tercurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya, sampai pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mitra Jason rahmatullah subhanahu wa ta'ala, seperti biasa di kesempatan pagi hari ini dalam program Penyuluh Agama Menyapa, tentu ada tema-tema yang akan memberikan kita penambahan ilmu, penambahan wawasan, juga tentunya ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau misalnya kita kemarin di dalam program Penyuluh Agama Menyapa bersama Kiai Haji Jalal Abdullah dengan tema menjaga warisan Nabi, di kesempatan pagi hari ini kita bersama Dr. Andes Haji Muhammad Arif Haryono. Beliau merupakan Ketua Pokjalo Jakarta Barat dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, dan kita akan berbincang dengan beliau soal salawat amalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mitra Hadis, sebagaimana yang kita ketahui, salawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah hal yang sangat dianjurkan, dan tentu berkat ya, ada wasilah dari salawat-salawat ini ada beberapa, dan mereka yang mengamalkan mendawamkan salawat ini kabul hajatnya, terijabah doanya, dan lain semisalnya. Nah, maka di kesempatan pagi hari ini kita akan bahas secara terperinci bersama Ustadz kita, Dr. Andes Haji Muhammad Arif Haryono, dan alhamdulillah beliau sudah di tengah-tengah kita. Kita akan langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Insya Allah semakin gagah Ustadz ya. Ya, amin. Amin. Nah, Ustadz tentunya ingin menyapa terlebih dahulu Mitra JIC sekaligus memulai perjumpaan kita di kesempatan pagi hari. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum min azabil syadid. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah di pagi hari ini yang cerah ini, semoga pada saat ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah, saya berada di sini di Radio JIC, Suara Peradaban Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi mitra JIC, dan kita semua ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui bahwasanya berselawat kepada Rasulullah SAW adalah merupakan bagi kita sebagai umat Islam, ini bukan hanya perintah dari manusia atau dari Nabi, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwasanya Allah berselawat dan para malaikat pun berselawat. Jadi dalam kitab Muntahasul yang kita ketahui, Allah telah menyatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflan. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan semesta ini. Lalu Rasulullah SAW, kalau alam ini diciptakan untukku ya Rabb. Wa ana liman ya Rabb, aku ini untuk siapa? Rasulullah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluh. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, ya tali ya habibi ya Muhammad, engkau kuciptakan adalah untukku. Jadi Nabi Muhammad itu diciptakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau adalah makhluk yang kucintai.
Lalu Allah balik bertanya, kalau alam ini untukmu ya Muhammad dan engkau untuk dirimu untukku, wa ana liman ya Muhammad, kata Allah, aku untuk siapa? Syakatul Mustafa, Rasulullah diam, tidak menjawab. Karena ditanya oleh Allah, dia tidak menjawab. Qala Allah Ta'ala jalla jalalu, Allah berfirman, ana liman yusalli alaika ya Muhammad, aku bersama orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi berarti dalam kehidupan ini, apapun permasalahan yang kita hadapi, apalagi situasi COVID ini, dan COVID ini di dalamnya adalah termasuk alam. Dan Rasulullah itu alam ini diciptakan untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi saya berpendapat kalau emang alam ini ada seperti virus ini bagian daripada alam, dan perbanyak selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Setiap masalah manusia itu pasti menghadapi masalah. Tidak ada orang, oh saya tidak punya masalah. Ketika orang mengatakan saya tidak punya masalah, itu masalah. Kenapa tidak punya masalah? Oh gitu ya? Nah, iya. Jadi, oh saya tidak punya masalah. Dalam hidup itu pasti punya masalah. Apapun yang kita hadapi. Ketika kita ada masalah, taqarrub ila Allah, kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Basahi lisan kita dengan tasbih, basahi kalimat-kalimat thayyibah, dan basahi dengan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi seperti itu diantaranya. Iya, jadi mitra jasa Allah Subhanahu wa taala memang tadi seperti di awal sebagai pembukaan, ya alam ini tercipta karena Nabi Muhammad ya. Saya juga pernah baca ya bahwasanya alam ini tercipta karena Nur Muhammad. Dan juga tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan buat kita bahwasanya kita merupakan umat Nabi Muhammad SAW yang tentunya membawa cahaya, membawa rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi juga seluruh umat manusia. Maka tersebutlah Islam rahmatan lil alamin. Nah, mungkin juga apalagi yang bisa kita sampaikan di dalam salawat amalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk amalan ini dalam kehidupan ini pasti orang itu menghadapi satu situasi, kondisi, permasalahan yang dihadapi. Masalah keluarga, masalah anak, masalah di kerjaan, dan masalah-masalah yang dihadapi. Ketika permasalahan itu yang ada, dan masalah itu adalah bagian daripada isi daripada alam ini, maka permasalahan itu harus kita selesaikan dengan ada cara-cara tertentu. Ya, kalau dari saya punya kiai, ada namanya dari Kiai Anang Trimudi, itu menyatakan diberikan ijazah dari Al Habib As-Segaf bin Mahdi. Ya, jadi minimal kita setiap malam itu di tahajud, atau kita nggak sanggup tahajud, kita di salat Isya minimal 400 kali berselawat kepada Rasulullah SAW. Kita kirimkan kepada Rasulullah, kita kirimkan kepada Fatihah ya kepada Rasulullah, kita kirimkan Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat Nabi, juga kepada Al Habib As-Segaf bin Mahdi, dan kepada orang tua kita, guru-guru kita, dan orang yang kita cintai, kita kirimkan Fatihah. Dan orang yang rutin dawam, maka dia akan terhindar daripada kemiskinan, kesulitan yang dihadapi. Ini termasuk dikatakan salawat sajaratul fulus. Sajarah itu pohon, fulus itu duit. Orang yang mengamalkan ini dawam setiap malam, kalau dia punya waktu, dia bisa minimal, dia bisa 400 sampai 5.000, dia dawamkan, insya Allah dia akan terhindar dari kesulitan. Pada zaman Sultan Hamid ini pernah terjadi. Ya, Sultan Hamid, di mana pada saat itu ada saudagar pedagang ini bangkrut. Dia punya hutang, hampir 500 dinar lah. Ketika itu dia pada saat itu ditagih. Ditagih. Kemudian setelah ditagih dan dibawa hakim langsung, bahwasanya dia tidak bisa bayar, akan dipenjarakan hari itu. Apa yang terjadi ketika itu? Ketika itu akhirnya namanya saudagar ini namanya Faisal. Ya Faisal, kamu punya hutang. Kamu kalau tidak bisa menyelesaikan hari ini, kau akan kutahan, akan kutangkap. Kata saya Faisal, jangan hari ini, kata saya. Saya harus balik dulu. Saya izin dulu dengan istri saya, dengan keluarga saya. Oh tidak bisa. Wahai sahabatku, saya lebih takut dengan Rasulullah. Seandainya aku nanti besok nggak datang, saya takut berbohong.
Orang berbohong adalah pangkalnya segala dosa adalah bohong. Ya. Ketika disebutkan Rasul, maka tadi yang yang menghutangkan Faisal dan Hakim mempersilahkan dia balik di rumah. Nah, dalam hatinya besok dia akan ditangkap. Apa yang harus dilakukan? Dia ditangkap, dipenjarakan. Akhirnya ketika itu di malam hari dia bercerita dengan istrinya dan dia setelah Isya dia selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sebanyak-banyaknya dia. Dia sehingga tertidur dia. Tertidur pulas, di dalam tertidurnya bermimpi bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau bermimpi, wahai Faisal, kata Rasulullah, untuk kau menghadapi hutang seperti ini, kau besok datang habis subuh ke Sultan Hamid. Nyatakan bahwanya Sultan Hamid punya hutang dengan engkau. Dan katakan kepada beliau, salam dariku, dari baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya dia pernah amalan dawam Sultan Hamid ketika dia kecapean, dia tertidur. Sehingga dia lupa pada malam hari itu amalan rutinnya tidak baca. Sampaikan. Dia tertidur Pak, dia terbangun itu si Faisal, saudagar Faisal, di pagi harinya dia langsung temuin Sultan Hamid. Sampai di sana namanya Sultan kan di istana, ada asisten asprinya yaitu Pangeran Basa dihalangnya ketika di pintu. Kau mau ketemu siapa? Sultan Hamid. Emang ada apa urusannya? Beliau punya hutang dengan saya. Ya, begitu menyatakan. Hutangnya berapa? 500 dinar. Udah, kamu gak usah ketemu dengan Sultan Hamid. Akan kuberikan. Saya tidak. Saya harus menghadap Sultan Hamid. Dia maksakan itu, akhirnya Pangeran Basa menghadap Sultan Hamid. Ketika menghadap Sultan Hamid, wahai Sultan Hamid, ada tamu yang menyatakan bahwasanya engkau punya hutang dengan beliau. Oh begitu, tolong dia bawa kemari. Masuk. Akhirnya suruh masuk. Ya Faisal agak-agak takut dengan bahasa ya, melirak-melirik ya, karena dia sempat diusir lah gitu. Akhirnya menghadap Sultan Hamid. Akhirnya Sultan Hamid, silakan, apa yang engkau perlu sampaikan, wahai saudagar Faisal. Wahai Sultan Hamid, bahwasanya aku ini terjerat hutang. Dan aku akan ditangkap, akan dipenjarakan. Tolonglah, bahwasanya tolong bayarkan hutang saya. Kata si Faisal kepada Sultan Hamid. Kapan kau, kata Faisal Hamid, kapan aku punya hutang? Wahai Sultan, aku malam bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika itu aku disuruh untuk menghadap engkau. Sampaikan, tolong bayarkan hutang saya. Kata Sultan Hamid, apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada engkau? Dia jawab, Hamidku. Ketika mengucapkan Hamidku, berarti kan artinya seakan-akan itu adalah benar-benar dekat itu. Hamidku. Langsung Sultan Hamid mengeluarkan dirhamnya, diberikan. Ditanya lagi, wahai Faisal, apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Hamidku. Dikasih lagi. Gitu. Penasaran lagi Sultan, apa yang diucapkan? Hamidku. Langsung dikasih lagi. Akhirnya Sultan Basa di sampingnya, wahai saudaraku, apakah engkau masih kurang apa yang sudah diberikan oleh Sultan Hamid? Akhirnya dia pamit, permisi, dia pulang. Ketika itu Pangeran Basa, wahai Sultan Hamid, hampir habis semua hartamu kalau engkau terus seperti itu. Apa yang dijawab Sultan Hamid? Wahai Basa, seandainya istanaku, hartaku semuanya diminta, akan kuberikan kepadanya. Engkau tahu apa yang disampaikan tadi? Bahwasanya satu malam amalanku yang tidak terlepas 5.000 kali dia berselawat setiap malam. Jadi 5.000 dia berselawat. Aku lupa, aku capek, aku tertidur. Sehingga aku tidak membaca selawat amalanku yang rutin. Tapi dengan memimpi aku membayarkan ini, aku tidak punya hutang dengan Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Artinya ketika orang menghadapi kesulitan seperti tadi Faisal Basa, bisa terijabah karena dia berselawat kepada Rasulullah SAW. Menjadi satu amalan. Jadi kalau dari Kiai Andang Badar Rahman, Tri Mulyadi,
yang diijazahkan oleh Al-Habib Asghab bin Mahdi, Syajaratul Fulus, minimal 400 kali kita berselawat kepada baginda Rasulullah, maka kita akan dijauhkan dari fakiran, kesusahan dan sebagainya. Ini barangkali satu gambaran bagi kita semua, berselawat, hikmah selawat. Iya, Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Mitra JC tentunya selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah anjuran bagi setiap muslim yang mencintai nabinya, karena ya selawat merupakan tanda bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW. Jangankan manusia, Allah saja juga berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya dari selawat ini mengandung rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya mengundang keberkahan, mengundang kemudahan, mengundang kesuksesan juga Ustaz ya. Dan juga kita bisa terbebas dari berbagai macam hal yang tidak kita inginkan. Nah, Ustaz, ini merupakan kisah yang menarik. Saya juga pernah lihat, kan kebetulan ada beberapa televisi ya, ada video-video yang kebetulan juga menceritakan hal yang sama. Dan tentunya ini sangat menarik sekali kalau misalkan kita juga mengetahui Ustaz, kan tadi Ustaz bilang selawat. Nah, selawat seperti apa Ustaz yang mungkin bisa diberikan contoh kepada kita semua agar kita juga bisa mengamalkan? Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Jadi selawat itu sebenarnya banyak macam selawat. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada selawat ya, macam-macam selawat. Ya, kita yang diberikan kepada saya itu selawat yang artinya pendek, mudah diucapkan, dan bisa didawamkan, itu yang penting. Nah, itu ya. Bukan masalah panjangnya. Ada selawat banyak kan. Cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita 400 kali kita ucapkan itu. Ya. Sebab dengan hikmah selawat, kita nanti akan dikenal lisan kita. Karena lisan kita berselawat, Rasul kenal dengan suara kita. Baginda Nabi Muhammad SAW, oh itu suara si fulan. Oh itu suara si fulan. Rasulullah tahu. Apalagi nanti di yaumul kiamah nanti. Karena Rasulullah ini cinta kepada umatnya. Bahkan Rasulullah itu nanti di pintu neraka itu, Rasulullah duduk. Rasulullah menunggu umatnya. Dan umatnya yang selalu mengucapkan selawat, Rasulullah tahu. Dan umatnya yang selalu sujud kepada Allah. Saya ngaji dengan Habib Husain Al-Haddad, Kebon Jeruk. Ya, dia guru salah satu di Jamatil Khair. Bahwasanya kalau nanti di yaumul kiamah, orang yang dikenal oleh Rasulullah, dari tangannya itu bercahaya, tangannya bercahaya, mukanya bersinar, dan itulah nanti akan disalami oleh Rasulullah SAW. Kalau ketika orang sudah disalami oleh Rasulullah, maka insya Allah dia akan terlepas daripada masuknya ke dalam api neraka Jahannam. Mustahil orang yang tidak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, dia akan bisa melewati Shiratul Mustaqim. Tapi kalau orang yang sudah disalami dan dipeluk oleh Rasulullah, karena Rasulullah cinta kepadanya, kepada umatnya, ya, tanda-tanda cinta Rasulullah lihat di beberapa gambaran sejarah. Ketika Rasulullah di kota Taif, ya, Rasulullah di kota Taif bukannya disambut, tapi disambit Rasulullah, Masya Allah. Rasulullah sampai berdarah, bercucuran darah, kakinya, badannya, sampai giginya berpatah. Bahkan sahabatnya Zaid bin Harisah berlumuran darah. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa engkau dikabul oleh Allah. Sekali engkau berdoa saja, akan kota Taif, umatnya yang mengkhianati kamu, akan dibalikan semua, akan dihancurkan oleh Allah. Satu kali aja engkau berdoa ya Rasulullah, akan dilumatkan. Tapi apa jawab Rasulullah? Kalau saat ini orang kota Taif belum sadar, belum insaf, belum untuk panggilanku, dakwahku, barangkali nanti cucunya, anaknya, dan sebagainya. Doaku yang mustajab ini nanti di yaumul kiamah, ketika orang nanti di mana dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalut, dalam bingung dan sebagainya. Umatnya minta tolong kepada Nabi Musa, Nabi Adam nggak sanggup, Nabi Musa tidak sanggup, Nabi Ibrahim tidak sanggup, Nabi Isa tidak sanggup. Tapi Nabi Muhammad SAW menghadap Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah supaya umatnya yang pada saat itu dalam kesulitan, kekalutan, Rasulullah memberikan syafaat supaya cepat. Sebab di yaumul kiamah itu, ya, saya ngaji dengan Al-Habib Muhammad Hadi bin Yusuf Asyatiri, Sahibul Maqam Keramat Kampung Bandan, ya, dalam mengkaji Risatul Jamiah. Itu di Padang Masyar itu bukannya orang itu kumpul di Padang begitu, tapi ketika dia kumpul, dia berdiri, di atas dia ada kaki, di atas lagi ada kaki, diinjak kaki saling tumpuk menumpuk. Bayangkan pada saat itu
di padang mahsyar seperti itu. Kalau tidak ada syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, mereka kehausan, kelaparan dan sebagainya. Maka tidak cepat-cepat Allah akan diadilkan mereka dengan secepatnya. Ya, ibarat kalau orang mau ditahan, dia masih dipenjarakan itu dalam agak tersiap. Tapi kalau di pengadilan kan udah enak ya. Nah itulah keadaan manusia saat itu. Makanya Rasulullah SAW ketika di kota Taif, Masya Allah. Yang sampaikan pernah juga Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Rasulullah dengan para sahabat di satu tempat. Ketika itu Rasulullah mengucapkan lisannya, bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, semuanya, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Siapa orang yang paling mulia di sisi Allah? Sahabat berpikir kemudian menjawab, ya Rasulullah, makhluk Allah yang paling mulia adalah para malaikat. Memberanikan diri, akhirnya Rasul jawab, betul, malaikat adalah makhluk Allah yang mulia. Tapi bukan itu maksudku. Kemudian sahabat berpikir lagi, kalau malaikat bukan, siapa lagi? Ada yang memberanikan diri, ya Rasulullah, bagaimana kalau para nabi adalah makhluk Allah yang paling mulia? Akhirnya Rasulullah diam, bukan itu. Masya Allah. Bukan itu. Sahabat berbeda terdiam lagi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita kaitan para sahabatmu ini adalah makhluk Allah, manusia yang paling mulia di sisi Allah? Kata Rasulullah, engkau benar, makhluk Allah yang mulia. Engkau selalu membantu daripada dakwahku. Engkau adalah makhluk Allah yang mulia. Tapi engkau adalah dekat denganku ketika ada masalah, engkau bertanya kepada aku. Tapi bukan itu maksudku. Sahabat terdiam. Dia tidak menjawab. Akhirnya Rasulullah mengucapkan, wahai sahabat-sahabatku, nanti sepeninggalanku jauh, aku setelah meninggal dunia, mereka itu meyakiniku, mereka cinta kepadaku. Amanu bi walau mereka beriman kepadaku walaupun mereka belum melihatku. Kalau ya Rawani, mereka belum melihatku, tapi mereka cinta. Yang mudah-mudahan adalah kita semua ini nih, bahwa makhluk Allah, manusia yang dicintai oleh Rasulullah SAW yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Rasulullah begitu cintanya saudara kepada kita. Rasulullah cinta kepada kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita cinta dengan beliau? Apakah anak dan keluarga kita cinta kepada beliau? Apakah lisan anak kita, tetangga kita, keluarga kita ini tidak terlepas daripada ucapan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai tanda cinta kepada Rasulullah. Oleh karena itu, dengan suara peradaban Islam di JIC, suara JIC ini, mudah-mudahan di forum yang baik ini, di radio JIC ini, adapun sekelumit dalam mimbar ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Jadi tentunya mitra JIC untuk rahmatullah subhanahu wa ta'ala, betapa sayangnya Rasulullah kepada kita. Ya, tadi diceritakan oleh Ustadz kita, Ustadz Arif, bahwasanya memang ketika Rasulullah berkumpul menanyakan siapa orang yang paling mulia, maka ya tentunya ada yang mengatakan Nabi, ada yang mengatakan malaikat, dan tentunya Rasulullah mengiyakan, tapi bukan itu semuanya. Maka yang mulia adalah umat Nabi Muhammad SAW yang belum pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi selalu cinta dengan Rasulullah, selalu menyanjung salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya tadi juga sudah disampaikan oleh Ustadz kita, apa sih amalan salawat seperti apa yang bisa mendatangkan hal-hal yang membawa kita pada kemudahan, pada tentunya keindahan dan lain semisalnya. Itu cukup pendek saja Ustadz ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah sallallahu. Itu saja. Kalau misalnya ditambah wa ala ali Muhammad gimana Ustadz? Boleh. Boleh. Jadi tentunya ini merupakan amalan yang tentunya mudah dilisankan, ya, mudah didawamkan, dan tentu bisa kita amalkan habis Isya, Ustaz. Iya. Atau Isya habis tahajud ya mulai. Jadi habis tahajud, ya boleh habis tahajud kalau misalkan tahajudnya kelewat gitu. Atau kalau lewat mungkin di waktu Isya saja. Mitra JIC bisa kita amalkan bersama. Karena memang saya juga pernah baca beberapa postingan-postingan, Ustaz. Ada yang kelilit hutang, ada yang orderannya sepi,
Lalu didawamkan salawat kepada Nabi 1000 kalau salah Ustaz. Itu besoknya tiba-tiba gitu entah dari mana memang ada yang langsung order gitu Ustaz. Jadi memang bagaimana kalau menurut Ustaz? Oh iya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dengan hikmah sholawat ya. Kita yakini tadi bahwasanya alam dan seisinya ini adalah untuk Rasulullah. Ketika kata Allah, ana liman yusolli alaika ya Muhammad. Saya bersama orang-orang yang berselawat. Nabi Muhammad mengaminkan, Allah mengijabah gitu. Jadi kita dengan kuncinya yakin kita, jangan ada ragu. Al-haq min rabbik wala takunanna minal mumtarin. Yang penting yakin. Kita selawat, dengan selawat ini insya Allah dapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebab kadang-kadang orang berdoa, ini doa saya dikabul kagak ya? Ya jelas tidak dikabul. Dia bertanya karena dia ragu. Yakin sama Allah. Jadi amalan-amalan dengan selawat yang penting kan dawam istiqomah, kita dawam sholat duha, dawam sholat tahajud, dawam kita baca Al-Quran, dawam dengan baca selawat. Yang dengan selawat inilah artinya dapat syafaat, dapat pertolongan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi emang bisa terjadi seperti itu. Ya saya tahadus bin nikmah, saya sendiri. Ya saya sendiri ya karena saya mengamalkan ya artinya dari guru saya mengamalkan yaitu satu, saya membaca Yasin ya, Yasin yang tidak pernah lewat, surat Waqiah, ya, terus baca Ratibul Haddad dan juga baca selawat. Ya, kalau kita mentok-mentok ada waktu panjang saya 5.000, kalau mentok ya paling sedikit saya paling 1.000. Dan itu saya amalkan. Dan itu harus binikmah. Ketika orang corona, alhamdulillah syukurilah, saya ada rencana kan. Namanya tahu sendiri dalam kehidupan ini biaya kuliah mahal, anak segala biaya kehidupan mahal. Ya. Artinya kita ini harus jangan terpaku dengan itu. Allah akan memberikan min haitsu la yahtasib, memberikan dari rezeki dari mana aja. Ada aja rezeki dari Allah kalau kita yakin kepada Allah. Maka kita dalam satu malam ini kita rugi kalau banyak kita malam tidak berselawat kepada Rasul. Kalau kita udah rutin dawam. Ya, saya alhamdulillah saya bisa bangun ya kios lah. Ya, saya bangun ya untuk pencucian motor dan sebagainya. Tapi Allah coba lagi. Setelah saya selesai, rumah saya kena musibah terbakar habis. Ya. Terbakar habis. Tapi saya nggak kecil hati. Ini Allah punya mau. Ini ujian bagi orang Muslim, orang mukmin. Ketika dikasih suatu kesulitan, itu adalah musibah, bukan azab, ujian. Dan Allah akan mengangkat. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Jadi dalam kehidupan ini memang ya ada namanya amul husni. Rasulullah menghadapi tahun kesedihan. Di mana satu saat kita ada satu kesedihan. Ya, artinya saya diuji oleh Allah 3 bulan sebelumnya anak saya yang saya cintai, ya putra saya dipanggil oleh Allah, ya. Kemudian sebelum Ramadan 3 hari orang suruh stay home, ternyata home saya, rumah saya terbakar habis dan sebagainya. Tapi saya yakin ini Allah akan menguji kepada kita semua. Kita yakin Allah itu kaya, maha kaya. Dan kita yakin kita akan bisa dikayakan oleh Allah ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting yaitu kita pendekatan diri kepada Allah. Nah, dekatkan diri kepada Allah, insya Allah yakin lah semuanya akan bisa terselesaikan. Ya, saya akhirnya alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini bisa terselesai dalam renovasi ini. Ya mudah-mudahan ini ya, selawat. Saya yakin dengan selawat. Jadi ketika Allah kasih ujian, kok Allah belum ijabah doa saya? Oh, ternyata ketika itu, oh ini baru Allah ijabah doa saya. Ketika orang lagi sulit, malah saya bisa bangun, bangun. Nah itu. Jadi kita jangan ini kan, yaitu amalan dari guru saya. Pertama, Yasin jangan ditinggalkan. Minimal setiap malam Yasin, surat Waqiah. Itu jangan ditinggalkan. Itu urusan nanti insya Allah akan memberikan rezeki. Kedua, Ratibul Haddad. Nah ini, ya Ratibul Haddad. Ya, itu kita baca dan juga sholawat. Nah, sholawat kita kirimkan. Insya Allah, sholawat tidak usah panjang-panjang lah. Kita kadang-kadang kalau itu, ini banyak waktu kita yang luang. Yang dilupakan. Kita 1 menit aja bisa istighfar 100 kali. 1 menit saja kita bisa sholawat kepada Rasulullah 100 kali. Berapa banyak waktu yang luang ini kita lupakan begitu saja. Jadi saya berpesan, mudah-mudahan dengan mimbar ini sholawat adalah perintah dari Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu dibacanya kapan, Ustaz? Ya, apanya? Kalau misalkan surah Waqiah segala macam itu. Jadi sholawat itu ya dari guru saya itu dibaca ya
yang bagus yaitu qiyamul lail. Mulai. Setelah kita baca yang lain, kita tutup sholawat. Sholawat itu memberikan penyujukan kita. Sholawat kita baca minimal 400 kali lah. Nah, 400 kali ini dinamakan kata guru saya, namanya sholawat sajaratul fulus. Sajarah pohon, Kalau daun. pada subuh gimana Ustaz? Pada subuh? Ya boleh, nggak apa-apa. Ini nggak terikat. Yang penting, Ustaz, ya? jadi fleksibel. Apa pada isya nggak bisa, tahajud dia nggak bisa, subuh kita kerjakan bisa. Cuman setengah jam kok 5.000 itu. 1.000 ya cuman berapa menit lah kita baca. Yang penting dawam. Emang berat, amalannya mudah. Tapi ngamalkannya berat untuk dawam ini. Dicoba umpamanya seminggu, 2 minggu. Kalau kita udah dawam, insya Allah hajat kita dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pemirsa bisa diamalkan. Amin. Di Mirsa JIC ini bisa diamalkan di mana saja berada, di mobil, di kendaraan. Ya kita selalu lisan kita mengucapkan salawat. Allahumma sholli wa sallam. Ya, kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kalau orang selalu bersalawat, latahnya aja akan keluar salawat. Dia kagetnya akan bersalawat. Allahumma sholli ala Jadi bukan kebun binatang lagi. Iya, bukan binatang lagi. Nah ini lisan kita harus berbanyak salawat. Intinya supaya Rasulullah nanti kenal dengan suara kita nanti yaumul kiamah. Oh ini si Anu, karena lisannya selalu terdengar oleh Rasulullah SAW. Ya. Iya, Masya Allah. Jadi tentunya Mitra Jackson rahmatullah, tentunya sesuai dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu selawat adalah amalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita amalkan amalan ini, yaitu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak amalan-amalan yang tentunya ada di dalam Islam, jangan lupa untuk senantiasa turutkan salawat kita kepada Rasulullah SAW, karena tentunya ini adalah salah satu bukti cinta kita pada Rasulullah SAW. Ada sebuah hadis kalau salah satunya, kalau misalkan terdengar nama Nabi Muhammad SAW tapi kita tidak bersalawat, maka kita orang yang pelit. Nah, maka ya kita tentunya tidak ingin seperti ini. Jadi tentunya kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, dan tentunya Mitra JC lantaran salawat nanti kita akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah berada di akhir sesi Mitra JC. Ustaz, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan kepada Mitra JC agar tentunya kita bisa sama-sama belajar dari pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, pemirsa JC yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, di kendaraan atau dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dijauhkan dari bala dan malapetaka, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam siaran Suara Peradaban Islam ini, Radio JIC, saya dengan judul tadi adalah selawat adalah amalan dari perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita di kendaraan, dimanapun kita berada, tidak terlepas dari ucapan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Manfaatnya adalah di mana kita punya permasalahan yang ada, kita punya problem yang ada, qiyamul lail, bangun malam. Sebab zikir yang paling baik adalah baca Al-Quran, baca Yasin, baca Waqiah. Kita baca kepada para habaib yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baca Ratibul Haddad, baca salawat agar dapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita akan terhindar daripada kesulitan. Kita akan terhindar daripada musibah dari yang ada. Mudah-mudahan dalam situasi COVID ini kita akan terhindar, keluarga kita, anak kita, daripada penyakit-penyakit wabah ini. Mudah-mudahan dengan berselawat kita semua akan mendapatkan syafaat. Nanti yaumul kiamah Rasulullah akan kenal dengan kita, karena kita selalu lisan kita basahi, ya. Tiada waktu, tiada detik apapun lisan kita basahi dengan mengucap salawat. Maka Rasulullah akan kenal dengan suara kita. Dan mudah-mudahan barangkali nanti kita ada dipanggil oleh Rasulullah, kita bisa ziarah ke makam Rasulullah SAW untuk ziarah, untuk menunaikan ibadah umrah atau haji. Insya Allah kita yakin. Kuncinya adalah yakin, dan yakin. Allah akan ijabah doa kita. Allah sudah menyatakan, ana liman yusolli alaika ya Muhammad. Aku, kata Allah, bersama orang-orang berselawat kepadamu ya Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan demikianlah. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saya sudah pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Ustaz, terima kasih banyak sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz tentunya membawa keberkahan untuk kita semua. Dan Mitra JC, akhirnya kita pamit undur diri dari ruang dengar Mitra JC, dan sampai jumpa di pekan berikutnya dalam acara yang sama, itu Penjuru Agama Menyapa. Dan tentu mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
atau kalimat yang tanpa disengaja menyakiti mitra JC. Jangan lupa untuk mitra yang ketinggalan siaran kami bisa nanti lihat di YouTube dengan kata kunci Jakarta Islamic Center. Nanti di sana mitra JC bisa lihat siaran-siaran kami, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tentunya kami bisa memberikan hal yang lebih baik ke depannya untuk mitra JC. Akhirnya mitra, hadanallahu alaikum ajmain, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.